Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan dengan bersolawat, doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan video kali ini, insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah mengabulkan hajat kita, meluaskan rezeki kita, melunaskan hutang-hutang kita, menghilangkan kesusahan kita, dan melancarkan semua usaha yang kita lakukan. Insya Allah, barokah bacaan ini, semua yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari kitab Khazinatul Asrar yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili bin Ali bin Ibrahim. Beliau adalah seorang ulama yang wafat di Mekah pada tahun 1301 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam kitab ini menerangkan tentang rahasia atau keajaiban dari sebuah bacaan. Maksudnya di sini adalah bacaan surat Al-Ikhlas, di mana bacaan tersebut sangat agung sekali dan sangat mujarab sekali ketika seseorang memohon kepada Allah dengan berwasilah melalui bacaan surat Al-Ikhlas ini. Bab ini menjelaskan cara untuk mendapatkan manfaat dari membaca surat Al-Ikhlas. Caranya adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1001 kali dalam satu kali duduk, hanya dengan membaca basmalah sekali di awalnya. Saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi yang dibacain basmalah hanya pada surah Al-Ikhlas yang pertama saja, dan selama bacaan itu berlangsung tidak boleh berbicara lainnya, tidak boleh membaca bacaan lainnya, tidak boleh sibuk dengan urusan-urusan lainnya. Intinya harus khusyuk, harus fokus sampai semuanya selesai, dan ini sangat besar sekali barokahnya dan sangat menakjubkan pula khasiatnya. Bacaan ini dibaca selama 7 malam. Menurut keterangan dalam kitab ini, insya Allah tidak lewat dari 4 hari, hajat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, walaupun hajat itu sudah dikabulkan, tetapi kita harus tetap membacanya sampai 7 malam. Adapun tentang kaifiyah dalam membacanya, pertama, kita dianjurkan melaksanakan sholat sunat hajat 2 rakaat. Kemudian setelah selesai, kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim itu dibaca 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawasul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama,
kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, kepada semua guru-guru kita. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan, Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya, Al-Fatihah. Kemudian Fatihah yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan, Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini, Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini, Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah. Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai semuanya, lalu kita memulai membaca surat Ikhlas sebanyak 1001 kali dengan cara membaca basmalah di awalnya saja. Lalu ditutup dengan doa sesuai dengan keinginan kita, dan ini kita lakukan selama 7 malam. Insya Allah tidak lewat dari 4 hari, apapun hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, walaupun misalnya hajat itu telah terkabul sebelum 7 hari, bacaan ini tetap dianjurkan kita membacanya selama 7 hari atau 7 malam. Jadi boleh dibaca siang hari maupun malam hari, tergantung kesempatan yang ada kepada yang bersangkutan. Sahabat Fadilah Quran yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada salah dan khilaf kata dalam penyampaian. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share dan bagikan kepada saudara dan teman Anda semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat dan petunjuknya, sehingga kita dapat berjumpa di channel Fadilah Quran dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan dengan bersolawat doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan video kali ini
insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah mengabulkan hajat kita, meluaskan rezeki kita, melunaskan hutang-hutang kita, menghilangkan kesusahan kita, dan melancarkan semua usaha yang kita lakukan. Insya Allah, barokah bacaan ini, semua yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari kitab Khazinatul Asrar yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili bin Ali bin Ibrahim. Beliau adalah seorang ulama yang wafat di Mekah pada tahun 1301 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam kitab ini menerangkan tentang rahasia atau keajaiban dari sebuah bacaan. Maksudnya di sini adalah bacaan surat Al-Ikhlas, di mana bacaan tersebut sangat agung sekali dan sangat mujarab sekali ketika seseorang memohon kepada Allah dengan berwasilah melalui bacaan surat Al-Ikhlas ini. Bab ini menjelaskan cara untuk mendapatkan manfaat dari membaca surat Al-Ikhlas. Caranya adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1001 kali dalam satu kali duduk, hanya dengan membaca basmalah sekali di awalnya. Saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi yang dibacain basmalah hanya pada surah Al-Ikhlas yang pertama saja. Dan selama bacaan itu berlangsung, tidak boleh berbicara lainnya, tidak boleh membaca bacaan lainnya, tidak boleh sibuk dengan urusan-urusan lainnya. Intinya harus khusyuk, harus fokus sampai semuanya selesai. Dan ini sangat besar sekali barokahnya dan sangat menakjubkan pula khasiatnya. Bacaan ini dibaca selama 7 malam. Menurut keterangan dalam kitab ini, insya Allah tidak lewat dari 4 hari, hajat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, walaupun hajat itu sudah dikabulkan, tetapi kita harus tetap membacanya sampai 7 malam. Adapun tentang kaifiyah dalam membacanya, pertama, kita dianjurkan melaksanakan sholat sunat hajat 2 rakaat. Kemudian setelah selesai, kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim itu dibaca 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawasul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama, kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, kepada semua guru-guru kita. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan, Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya. Al-Fatihah.
Kemudian Fatihah yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan, Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini, Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah. Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai semuanya, lalu kita memulai membaca surat Ikhlas sebanyak 1001 kali dengan cara membaca basmalah di awalnya saja. Lalu ditutup dengan doa sesuai dengan keinginan kita, dan ini kita lakukan selama 7 malam. Insya Allah tidak lewat dari 4 hari, apapun hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, walaupun misalnya hajat itu telah terkabul sebelum 7 hari, bacaan ini tetap dianjurkan kita membacanya selama 7 hari atau 7 malam. Jadi boleh dibaca siang hari maupun malam hari, tergantung kesempatan yang ada kepada yang bersangkutan. Sahabat Fadilah Quran yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada salah dan khilaf kata dalam penyampaian. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share dan bagikan kepada saudara dan teman Anda semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat dan petunjuknya, sehingga kita dapat berjumpa di channel Fadilah Quran dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan dengan bersolawat doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan video kali ini, insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah mengabulkan hajat kita, meluaskan rezeki kita, melunaskan hutang-hutang kita, menghilangkan kesusahan kita, dan melancarkan semua usaha yang kita lakukan. Insya Allah barokah bacaan ini
semua yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari kitab Khazinatul Asrar yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili bin Ali bin Ibrahim. Beliau adalah seorang ulama yang wafat di Mekah pada tahun 1301 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam kitab ini menerangkan tentang rahasia atau keajaiban dari sebuah bacaan. Maksudnya di sini adalah bacaan surat Al-Ikhlas, di mana bacaan tersebut sangat agung sekali dan sangat mujarab sekali ketika seseorang memohon kepada Allah dengan berwasilah melalui bacaan surat Al-Ikhlas ini. Bab ini menjelaskan cara untuk mendapatkan manfaat dari membaca surat Al-Ikhlas. Caranya adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1001 kali dalam satu kali duduk, hanya dengan membaca basmalah sekali di awalnya. Saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi yang dibacain basmalah hanya pada surah Al-Ikhlas yang pertama saja, dan selama bacaan itu berlangsung tidak boleh berbicara lainnya, tidak boleh membaca bacaan lainnya, tidak boleh sibuk dengan urusan-urusan lainnya. Intinya harus khusyuk, harus fokus sampai semuanya selesai. Dan ini sangat besar sekali barokahnya dan sangat menakjubkan pula khasiatnya. Bacaan ini dibaca selama 7 malam. Menurut keterangan dalam kitab ini, insya Allah tidak lewat dari 4 hari, hajat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, walaupun hajat itu sudah dikabulkan, tetapi kita harus tetap membacanya sampai 7 malam. Adapun tentang kaifiyah dalam membacanya, pertama, kita dianjurkan melaksanakan sholat sunat hajat 2 rakaat. Kemudian setelah selesai, kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim itu dibaca 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawasul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama, kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, kepada semua guru-guru kita. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan, Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya, Al-Fatihah. Kemudian Fatihah yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan, Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini, Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah,
mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah. Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai semuanya, lalu kita memulai membaca surat Ikhlas sebanyak 1001 kali dengan cara membaca basmalah di awalnya saja. Lalu ditutup dengan doa sesuai dengan keinginan kita. Dan ini kita lakukan selama 7 malam. Insya Allah tidak lewat dari 4 hari, apapun hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun walaupun misalnya hajat itu telah terkabul sebelum 7 hari, bacaan ini tetap dianjurkan kita membacanya selama 7 hari atau 7 malam. Jadi boleh dibaca siang hari maupun malam hari, tergantung kesempatan yang ada kepada yang bersangkutan. Sahabat Fadilah Quran yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada salah dan khilaf kata dalam penyampaian. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share dan bagikan kepada saudara dan teman Anda semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat dan petunjuknya sehingga kita dapat berjumpa di channel Fadilah Quran dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan dengan bersolawat doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan video kali ini, insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah mengabulkan hajat kita, meluaskan rezeki kita, melunaskan hutang-hutang kita, menghilangkan kesusahan kita, dan melancarkan semua usaha yang kita lakukan. Insya Allah, barokah bacaan ini, semua yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari kitab Khazinatul Asrar yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili bin Ali bin Ibrahim. Beliau adalah seorang ulama yang wafat di Mekah pada tahun
1301 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam kitab ini menerangkan tentang rahasia atau keajaiban dari sebuah bacaan. Maksudnya di sini adalah bacaan surat Al-Ikhlas, di mana bacaan tersebut sangat agung sekali dan sangat mujarab sekali ketika seseorang memohon kepada Allah dengan berwasilah melalui bacaan surat Al-Ikhlas ini. Bab ini menjelaskan cara untuk mendapatkan manfaat dari membaca surat Al-Ikhlas. Caranya adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1001 kali dalam satu kali duduk, hanya dengan membaca basmalah sekali di awalnya. Saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi yang dibacain basmalah hanya pada surah Al-Ikhlas yang pertama saja, dan selama bacaan itu berlangsung tidak boleh berbicara lainnya, tidak boleh membaca bacaan lainnya, tidak boleh sibuk dengan urusan-urusan lainnya. Intinya harus khusyuk, harus fokus sampai semuanya selesai. Dan ini sangat besar sekali barokahnya dan sangat menakjubkan pula khasiatnya. Bacaan ini dibaca selama 7 malam. Menurut keterangan dalam kitab ini, insya Allah tidak lewat dari 4 hari hajat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun walaupun hajat itu sudah dikabulkan, tetapi kita harus tetap membacanya sampai 7 malam. Adapun tentang kaifiyah dalam membacanya, pertama, kita dianjurkan melaksanakan sholat sunat hajat 2 rakaat. Kemudian setelah selesai, kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim itu dibaca 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawasul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama, kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, kepada semua guru-guru kita. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan, Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya, Al-Fatihah. Kemudian Fatihah yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan, Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini, Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah. Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai semuanya, lalu kita memulai membaca surat Ikhlas sebanyak 1001 kali dengan cara membaca basmalah di awalnya saja. Lalu ditutup dengan doa sesuai dengan keinginan kita
dan ini kita lakukan selama 7 malam. Insya Allah tidak lewat dari 4 hari, apapun hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun walaupun misalnya hajat itu telah terkabul sebelum 7 hari, bacaan ini tetap dianjurkan kita membacanya selama 7 hari atau 7 malam. Jadi boleh dibaca siang hari maupun malam hari, tergantung kesempatan yang ada kepada yang bersangkutan. Sahabat Fadilah Quran yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada salah dan khilaf kata dalam penyampaian. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share dan bagikan kepada saudara dan teman Anda semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan nikmat dan petunjuknya sehingga kita dapat berjumpa di channel Fadilah Quran dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan dengan bersolawat doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan video kali ini, insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah mengabulkan hajat kita, meluaskan rezeki kita, melunaskan hutang-hutang kita, menghilangkan kesusahan kita, dan melancarkan semua usaha yang kita lakukan. Insya Allah, barokah bacaan ini, semua yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari kitab Hasinatul Asrar yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili bin Ali bin Ibrahim. Beliau adalah seorang ulama yang wafat di Mekah pada tahun 1301 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin.
Di dalam kitab ini menerangkan tentang rahasia atau keajaiban dari sebuah bacaan. Maksudnya di sini adalah bacaan surat Al-Ikhlas, di mana bacaan tersebut sangat agung sekali dan sangat mujarab sekali ketika seseorang memohon kepada Allah dengan berwasilah melalui bacaan surat Al-Ikhlas ini. Bab ini menjelaskan cara untuk mendapatkan manfaat dari membaca surat Al-Ikhlas. Caranya adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1001 kali dalam satu kali duduk, hanya dengan membaca basmalah sekali di awalnya. Saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi yang dibacain basmalah hanya pada surah Al-Ikhlas yang pertama saja, dan selama bacaan itu berlangsung tidak boleh berbicara lainnya, tidak boleh membaca bacaan lainnya, tidak boleh sibuk dengan urusan-urusan lainnya. Intinya harus khusyuk, harus fokus sampai semuanya selesai. Dan ini sangat besar sekali barokahnya dan sangat menakjubkan pula khasiatnya. Bacaan ini dibaca selama 7 malam. Menurut keterangan dalam kitab ini, insya Allah tidak lewat dari 4 hari hajat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun walaupun hajat itu sudah dikabulkan, tetapi kita harus tetap membacanya sampai 7 malam. Adapun tentang kaifiyah dalam membacanya, pertama, kita dianjurkan melaksanakan sholat sunat hajat 2 rakaat. Kemudian setelah selesai, kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim itu dibaca 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawasul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama, kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, kepada semua guru-guru kita. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan, Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya, Al-Fatihah. Kemudian Fatihah yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan, Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini, Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini, Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah. Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai semuanya, lalu kita memulai membaca surat Ikhlas sebanyak 1001 kali dengan cara membaca basmalah di awalnya saja. Lalu ditutup dengan doa sesuai dengan keinginan kita, dan ini kita lakukan selama 7 malam. Insya Allah tidak lewat dari 4 hari, apapun hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun walaupun misalnya hajat itu telah terkabul sebelum 7 hari, bacaan ini tetap dianjurkan kita membacanya selama 7 hari atau 7 malam. Jadi boleh dibaca siang hari maupun malam hari.
tergantung kesempatan yang ada kepada yang bersangkutan. Sahabat Fadilah Quran yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada salah dan khilaf kata dalam penyampaian. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share dan bagikan kepada saudara dan teman Anda semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat dan petunjuknya, sehingga kita dapat berjumpa di channel Fadilah Quran dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan dengan bersolawat doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan video kali ini, insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah mengabulkan hajat kita, meluaskan rezeki kita, melunaskan hutang-hutang kita, menghilangkan kesusahan kita, dan melancarkan semua usaha yang kita lakukan. Insya Allah, barokah bacaan ini, semua yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari kitab Hasinatul Asrar yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili bin Ali bin Ibrahim. Beliau adalah seorang ulama yang wafat di Mekah pada tahun 1301 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam kitab ini menerangkan tentang rahasia atau keajaiban dari sebuah bacaan. Maksudnya di sini adalah bacaan surat Al-Ikhlas, di mana bacaan tersebut sangat agung sekali dan sangat mujarab sekali ketika seseorang memohon kepada Allah dengan berwasilah melalui bacaan surat Al-Ikhlas ini.
Bab ini menjelaskan cara untuk mendapatkan manfaat dari membaca surat Al-Ikhlas. Caranya adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1001 kali dalam satu kali duduk, hanya dengan membaca basmalah sekali di awalnya. Saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi yang dibacain basmalah hanya pada surah Al-Ikhlas yang pertama saja, dan selama bacaan itu berlangsung tidak boleh berbicara lainnya, tidak boleh membaca bacaan lainnya, tidak boleh sibuk dengan urusan-urusan lainnya. Intinya harus khusyuk, harus fokus sampai semuanya selesai. Dan ini sangat besar sekali barokahnya dan sangat menakjubkan pula khasiatnya. Bacaan ini dibaca selama 7 malam. Menurut keterangan dalam kitab ini, insya Allah tidak lewat dari 4 hari hajat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun walaupun hajat itu sudah dikabulkan, tetapi kita harus tetap membacanya sampai 7 malam. Adapun tentang kaifiyah dalam membacanya, pertama, kita dianjurkan melaksanakan sholat sunat hajat 2 rakaat. Kemudian setelah selesai, kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim itu dibaca 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawasul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama, kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, kepada semua guru-guru kita. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan, Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya, Al-Fatihah. Kemudian Fatihah yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan, Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini, Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini, Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah. Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai semuanya, lalu kita memulai membaca surat Ikhlas sebanyak 1001 kali dengan cara membaca basmalah di awalnya saja. Lalu ditutup dengan doa sesuai dengan keinginan kita. Dan ini kita lakukan selama 7 malam. Insya Allah tidak lewat dari 4 hari, apapun hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun walaupun misalnya hajat itu telah terkabul sebelum 7 hari, bacaan ini tetap dianjurkan kita membacanya selama 7 hari atau 7 malam. Jadi boleh dibaca siang hari maupun malam hari, tergantung kesempatan yang ada kepada yang bersangkutan. Sahabat Fadilah Quran yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua
menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada salah dan khilaf kata dalam penyampaian. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share dan bagikan kepada saudara dan teman Anda semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat dan petunjuknya sehingga kita dapat berjumpa di channel Fadilah Quran dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan dengan bersolawat doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan video kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah mengabulkan hajat kita, meluaskan rezeki kita, melunaskan hutang-hutang kita, menghilangkan kesusahan kita, dan melancarkan semua usaha yang kita lakukan. Insya Allah, barokah bacaan ini, semua yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari kitab Khazinatul Asrar yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili bin Ali bin Ibrahim. Beliau adalah seorang ulama yang wafat di Mekah pada tahun 1301 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab ini menerangkan tentang rahasia atau keajaiban dari sebuah bacaan. Maksudnya di sini adalah bacaan surat Al-Ikhlas, di mana bacaan tersebut sangat agung sekali dan sangat mujarab sekali ketika seseorang memohon kepada Allah dengan berwasilah melalui bacaan surat Al-Ikhlas ini. Bab ini menjelaskan cara untuk mendapatkan manfaat dari membaca surat Al-Ikhlas. Caranya adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1001 kali dalam satu kali duduk, hanya dengan membaca basmalah sekali di awalnya. Saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi yang dibacain basmalah hanya pada surah Al-Ikhlas yang pertama saja, dan selama bacaan itu berlangsung tidak boleh berbicara lainnya, tidak boleh membaca bacaan lainnya, tidak boleh sibuk dengan urusan-urusan lainnya. Intinya harus khusyuk, harus fokus sampai semuanya selesai. Dan ini sangat besar sekali barokahnya dan sangat menakjubkan pula khasiatnya. Bacaan ini dibaca selama 7 malam. Menurut keterangan dalam kitab ini, insya Allah tidak lewat dari 4 hari hajat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun walaupun hajat itu sudah dikabulkan, tetapi kita harus tetap membacanya sampai 7 malam. Adapun tentang kaifiyah dalam membacanya, pertama, kita dianjurkan melaksanakan sholat sunat hajat 2 rakaat. Kemudian setelah selesai, kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim itu dibaca 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawasul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama, kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, kepada semua guru-guru kita. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan, Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya, Al-Fatihah. Kemudian Fatihah yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan, Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini, Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini, Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah. Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai semuanya, lalu kita memulai membaca surat Ikhlas sebanyak 1001 kali dengan cara membaca basmalah di awalnya saja. Lalu ditutup dengan doa sesuai dengan keinginan kita, dan ini kita lakukan selama 7 malam. Insya Allah tidak lewat dari 4 hari, apapun hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun walaupun misalnya hajat itu telah terkabul sebelum 7 hari, bacaan ini tetap dianjurkan kita membacanya selama 7 hari atau 7 malam. Jadi boleh dibaca siang hari maupun malam hari, tergantung kesempatan yang ada kepada yang bersangkutan. Sahabat Fadilah Quran yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada salah dan khilaf kata dalam penyampaian. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share dan bagikan kepada saudara dan teman Anda semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat dan petunjuknya sehingga kita dapat berjumpa di channel Fadilah Quran dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan dengan bersolawat doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan video kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah mengabulkan hajat kita, meluaskan rezeki kita, melunaskan hutang-hutang kita, menghilangkan kesusahan kita, dan melancarkan semua usaha yang kita lakukan. Insya Allah, barokah bacaan ini, semua yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari kitab Khazinatul Asrar yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili bin Ali bin Ibrahim. Beliau adalah seorang ulama yang wafat di Mekah pada tahun 1301 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam kitab ini menerangkan tentang rahasia atau keajaiban dari sebuah bacaan. Maksudnya di sini adalah bacaan surat Al-Ikhlas, di mana bacaan tersebut sangat agung sekali dan sangat mujarab sekali ketika seseorang memohon kepada Allah dengan berwasilah melalui bacaan surat Al-Ikhlas ini. Bab ini menjelaskan cara untuk mendapatkan manfaat dari membaca surat Al-Ikhlas. Caranya adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1001 kali dalam satu kali duduk, hanya dengan membaca basmalah sekali di awalnya. Saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi yang dibacain basmalah hanya pada surah Al-Ikhlas yang pertama saja, dan selama bacaan itu berlangsung tidak boleh berbicara lainnya, tidak boleh membaca bacaan lainnya, tidak boleh sibuk dengan urusan-urusan lainnya. Intinya harus khusyuk, harus fokus sampai semuanya selesai. Dan ini sangat besar sekali barokahnya dan sangat menakjubkan pula khasiatnya.
Bacaan ini dibaca selama 7 malam. Menurut keterangan dalam kitab ini, insya Allah tidak lewat dari 4 hari, hajat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, walaupun hajat itu sudah dikabulkan, tetapi kita harus tetap membacanya sampai 7 malam. Adapun tentang kaifiyah dalam membacanya, pertama, kita dianjurkan melaksanakan sholat sunat hajat 2 rakaat. Kemudian setelah selesai, kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim itu dibaca 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawasul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama, kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, kepada semua guru-guru kita. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan, Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya, Al-Fatihah. Kemudian Fatihah yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan, Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini, Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini, Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah. Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai semuanya, lalu kita memulai membaca surat Ikhlas sebanyak 1001 kali dengan cara membaca basmalah di awalnya saja. Lalu ditutup dengan doa sesuai dengan keinginan kita. Dan ini kita lakukan selama 7 malam. Insya Allah tidak lewat dari 4 hari, apapun hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun walaupun misalnya hajat itu telah terkabul sebelum 7 hari, bacaan ini tetap dianjurkan kita membacanya selama 7 hari atau 7 malam. Jadi boleh dibaca siang hari maupun malam hari, tergantung kesempatan yang ada kepada yang bersangkutan. Sahabat Fadilah Quran yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada salah dan khilaf kata dalam penyampaian. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share dan bagikan kepada saudara dan teman Anda semua. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah
Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat dan petunjuknya sehingga kita dapat berjumpa di channel Fadilah Quran dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala,